Hai, perkenalkan nama saya Redi Nova Situmorang. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek yang telah saya kerjakan, yaitu uji coba butir soal matematika. Dosen pengampunya ialah Nur Izati SPD, MSc. Diperhatikan ya. Nah, di sini saya menyediakan 4 poin penting, yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan saya membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Nah, latar belakang yang telah saya buat, saya mencakup menjadi 3 poin penting. Yang pertama, masalah di jenjang pendidikan, instrumen tes, dan prestasi siswa. Nah, di dalam pendidikan itu sendiri, penilaian, pengukuran, dan evaluasi pendidikan merupakan permasalahan di dalam pendidikan. Oleh karena masalah tersebut, permasalahan ini menjadi masalah yang sangat penting, menjadi kelengkapan bagi keahlian guru. Nah, bahkan permasalahan ini bukan menjadi salah satu bagian saja, tetapi menjadi bagian yang saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan di dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa titik dasar pikiran yang serupa ini, maka peranan kompetensi penilaian, pengukuran, dan evaluasi tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, kita sebagai calon pengajar, mahasiswa tentunya harus mengetahui bagaimana cara mengembangkan instrumen tes yang baik dan benar, sehingga hasil informasi yang kita dapat dari hasil tes tersebut adalah akurat. Setiap butir soal yang disusun harus melengkapi atau mencakup sebuah kurikulum di dalamnya yang hendak memiliki validasi isi. Artinya, alat ukur tersebut benar-benar berisi materi yang diukur, sehingga isi kesesuaian antar alat ukur dan materinya sepadan. Dari permasalahan ini, pengetahuan tentang instrumen wajib dimiliki oleh setiap tenaga pengajar agar terlatih sehingga meminimalisir kesalahan dan kecerobohan. Dalam laporan ini, saya selaku penulis mencoba membuat instrumen yang dimulai dengan pembuatan kisi-kisi dengan menyesuaikan SK dan KD yang ada. Uji coba pada analisis butir soal. Nah, pada laporan ini juga agar mengetahui bagaimana mengembangkan instrumen tersebut pada materi tingkat SMA kelas 10 semester genap, yaitu materi vektor. Nah, itulah latar belakangnya. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah saya menjadikan 4 poin, yaitu apa yang dimaksud dengan pengembangan instrumen tes. Yang kedua, bagaimana kajian teori di dalam pembuatan instrumen. Yang ketiga, bagaimana tahapan atau prosedur pelaksanaan pengembangan instrumen. Yang keempat, bagaimana hasil coba dalam pengembangan instrumen. Lalu kemudian kita masuk ke tujuan. Nah, tujuannya saya membuat 2 garis besar tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya untuk mengetahui kualitas validasi dari setiap butir soal yang dikembangkan untuk mendapatkan soal tes yang berkualitas. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk menguji coba soal-soal yang telah saya buat. Yang ketiga, untuk memberikan pemahaman dan mengolah dan menganalisis hasil coba soal. Yang keempat, untuk mengetahui siswa serta kualitas instrumen yang telah saya buat. Nah, selanjutnya manfaat. Adapun manfaat dari kegiatan pengembangan ini yaitu memberikan
suatu pengetahuan kepada guru, terutama pada calon guru, akan pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan dengan proses dan hasil belajar mengajar yang akan dilakukan dalam mengetahui keberhasilan akan alat evaluasi yang selama ini digunakan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk peserta didik, selain itu manfaatnya siswa tidak lagi menjadi masalah atas kesalahan dan kecerobohan dalam pembuatan tes yang dilakukan guru. Selain itu, manfaatnya bagi siswa adalah siswa tidak lagi menjadi masalah atas kesalahan dan kecerobohan yang dibuat oleh guru dalam pembuatan tes, melaksanakan penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Dengan demikian, keadilan dapat terwujud di mana peserta didik nantinya memperoleh hasil nilai sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi hak mereka secara objektif, bukan subjektif. Nah, yang kedua, kita masuk ke tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka, saya juga membuat 3 poin penting saja. Yang pertama, pengembangan instrumen evaluasi. Yang kedua, prosedur pengembangan instrumen tes. Yang ketiga adalah menganalisis tes. Istilah kata instrumen biasanya disebut dengan alat. Dengan demikian, maka alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi yang ditulis oleh Ari Kutomo tahun 2011. Nah, di mana instrumen merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah seorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Suharsimi Akhiranto tahun 2010 menyatakan bahwa instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penelitian dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi analisis dan dipermudah olehnya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian instrumen, dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel yang telah diteliti. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, berdasarkan pada pengertian instrumen dan penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam evaluasi, instrumen dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu bentuk dalam instrumen tes maupun instrumen non-tes. Nah, yang pertama, instrumen tes menurut Paine di tahun 2003 mendefinisikan tes adalah sebagai metode sistematis pengumpulan data dengan tujuan membuat perbandingan intra atau antar individu. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Rusli Lutan tahun 2000, yaitu tes merupakan sebuah instrumen yang dipakai untuk memperoleh informasi tentang seorang ataupun objek. Menurut Ridwan N. Akdon tahun 2006 mendefinisikan tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, ataupun bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Senada dengan hal tersebut, Suharmisi tahun 2006 yang mendefinisikan tes sebagai seteran pertanyaan atau latihan, serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki seorang individu ataupun kelompok tertentu. Selanjutnya, menurut si Anes tahun 2011 juga mendefinisikan tes sebagai cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang terbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan dengan tes. Nah, definisi-definisi yang telah saya sebutkan dapat disimpulkan bahwa tes adalah
alat serupa serangkaian pertanyaan yang di skala rentang yang memungkinkan memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tersebut. Karena pemberian nilai secara kontinu, penilaian pilihan kategori nilai lebih dari 2. Menurut Hamzan dan Satria tahun 2012. Nah, tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta pendidik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang di bawah pengawasan pengujian yang mengobservasi penampilan dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan atau ditampilkannya. Yang kedua yaitu instrumen non-tes, di mana pengertian instrumen non-tes merupakan bagian dari keseluruhan instrumen penilaian hasil belajar. Instrumen yang umum digunakan adalah rubrik penilaian terbentuk pedoman observasi berupa daftar cek maupun skala rentang. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengembangan instrumen tes. Nah, prosedur pengembangan instrumen ini merupakan langkah-langkah atau tahapan yang akan kita lakukan dalam pengembangan tes hasil belajar. Selanjutnya pengembangan penilaian menganalisis perkiraan untuk menyusun laporan hasil kualitas validasi dari setiap butir-butir soal yang dikembangkan. Menurut Suyar Brata tahun 2005, tahap pengembangan ini dibagi menjadi 8 langkah. Yang pertama ada spesifikasi tes, selanjutnya ada penulisan tes, yang selanjutnya ada penelaah soal, lalu praktis tes, lalu uji coba soal, lalu analisis butir soal, selanjutnya seleksi dan kepraktisan soal, dan yang terakhir ada pencetakan tes. Nah, yang pertama itu ada pengembangan spesifikasi tes. Nah, di dalam tahap ini spesifikasi tes ini harus menyeluruh, lengkap, spesifik, menunjukkan kepada karakteristik tes yang akan disusun. Spesifikasi tes hasil belajar mencakup sebagai berikut. Yang pertama itu ada wilayah yang akan dikenakan. Nah, spesifikasi mengenai hal ini akan ditentukan berdasarkan macam mata pelajaran tentang peserta didik, masa dalam pembelajaran matematika kelas 10 MIPA 1 SMA semester genap tahun ajaran 2020 atau 2021. Nah, subjek yang akan dites yaitu peserta didik SMA kelas 10 MIPA 1. Yang ketiga itu ada tujuan testing, yaitu untuk mengetahui instrumen tes dengan soal-soal yang berkualitas baik, sebagaimana evaluasi penilaian hasil belajar siswa, materi yang tercakup di dalam silabus dan RPP masing-masing. Lalu ada materi tes, yaitu materi yang akan digunakan adalah materi vektor, dan tipe soal yang akan digunakan adalah pilihan ganda berupa pilihan ganda 20 soal dan soal esai 5 soal. Jumlah soalnya ada 25 soal, taraf kesukaran dan distribusinya, rentang dan distribusi kesukaran soal yang dipengaruhi oleh tujuan testing. Testing yang akan dimaksud sebagai testing diagnosa perlu mempunyai rentang taraf kesukaran P adalah 0,5. Nah, selanjutnya kisi-kisi. Kita akan membuat kisi-kisinya, lalu kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tahap penulisan soal. Nah, dalam tahap ini saya melakukannya di Batam, jumlah soalnya 25 butir soal yang terdiri dari 20 pilihan ganda dan 5 soal uraian atau esai. Soal ini ditunjukkan pada mata pelajaran matematika kelas 10 SMA semester genap. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu penelaah soal, yaitu dalam tahap ini evaluasi dilihat dari 3 arah, yaitu segi isi, segi penerjemah gagasan dalam bahasa, dan segi format. Yang keempat ada kepraktisan soal. Dalam tahap ini, soal-soal yang telah dibuat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada soal-soal yang dianggap baik, itu akan diterima. Yang kedua, soal-soal yang jelas tidak baik, itu akan ditolak. Yang ketiga, soal-soal yang kurang baik, itu akan direvisi, lalu diterima. Lalu yang kelima,
yaitu tahap uji coba. Nah, saya akan menguji coba kepada siswa SMA sebanyak 32 siswa. Lalu yang keenam adalah analisis tesnya. Nah, analisis tes ini saya menggunakan aplikasi PSS dan Excel untuk menguji validasi dan rehabilitas, lalu menguji kesukarannya, lalu menguji daya bedanya, dan yang terakhir menguji pengecoh soal. Lalu kita masuk ke tahap ketujuh, yaitu tahap seleksi dan perkaitan soal, yaitu dengan hasil statistika soal yang telah didapati, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan dan seleksi soal, yaitu memilih mana yang akan kita gunakan dan mana yang akan kita buang atau kita sisihkan. Lalu yang ke-8, pencetakan tes. Setelah tes diseleksi, maka akan diketahui soal mana yang baik dan tidak baik. Oke, langsung kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu menganalisis tes, di mana yang pertama itu ada analisis validasi, di mana validasi tes ini merupakan ketetapan dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Nah, di dalam tes ini mempunyai validasi yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dan tujuan tindakannya di dalam tindakan tesnya tersebut. Sebaliknya, ketika tes yang dihasilkan tidak relevan dengan tujuan pengukurannya, dikatakan sebagai tes yang memiliki validasi rendah. Suatu dikatakan valid apabila prestasi hasil uji validasinya itu yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan person collection-nya itu bernilai positif, maka item soalnya dikatakan valid. Yang kedua, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 tetapi person correction-nya bernilai negatif, maka dikatakan tidak valid. Yang ketiga, jika signifikannya lebih dari 0,05 baik person correction-nya negatif juga ataupun positif, maka item soalnya juga tidak valid. Lalu yang kedua itu ada analisis rehabilitas soal, di mana rehabilitas soal tes ini merupakan konsisten atau konsisten tes di dalam pengukuran apa yang seharusnya diukur, sehingga pengukuran itu memberikan informasi yang dapat dipercaya, sehingga suatu alat tes dikatakan reliable apabila alat tersebut dapat dipercaya, konsisten dan tetap. Untuk membuktikannya kita harus menguji cobanya. Lalu yang ketiga ada analisis taraf kesukaran. Nah, tingkat kesulitan suatu butir soal yang dinyatakan indeks berkisar 0,0 sampai dengan 1,0. Soal yang indeks kesulitannya 0,0 menunjukkan bahwa butir soalnya itu sulit. Sebaliknya, soal dengan indeks 0,1 menunjukkan bahwa soal yang bersangkutan terlalu mudah. Indeks kesulitan yang sesuai dengan tes penetapan sebesar 0,30 sampai 0,70, tes diagnosa tes submit sebesar 0,25 sampai 0,75. Dengan menggunakan PSS, interferensi tingkat kesukaran banding nilai min pada tabel sistematis output sistematis PSS dengan indeks tingkat kesukarannya, yaitu yang pertama 0,00 sampai 0,15 itu sangat sukar, yang kedua 0,16 sampai 0,30 itu sukar, yang ketiga 0,31 sampai 0,70 itu sedang, yang keempat 0,71 sampai 0,85 itu mudah, yang kelima 0,86 sampai 1 itu sangat mudah. Lalu yang keempat itu ada analisis daya beda, yaitu indeks daya beda pengajian butir-butir soal dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal mana yang membedakan antara siswa yang sanggup melakukan tergolong mampu dan kurang mampu.
dengan menggunakan aplikasi PSS, interpretasi daya beda cek nilai, yaitu yang pertama 0,71 sampai 1 itu sangat baik, sedangkan yang kedua 0,40 sampai 0,49 itu baik, yang ketiga 0,20 sampai 0,39 itu cukup, yang keempat 0,00 sampai 0,19 itu jelek. Yang terakhir ada analisis pengecohan soal, yaitu pada soal pilihan ganda atau alternatif yang disebut dengan opsi yang digunakan itu disebut dengan pengecoh, di mana butir soal yang baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang akan menjawabnya salah. Sebaliknya, butir soal yang kurang baik pengecohnya akan dipilih tidak merata. Pengecoh dianggap baik bila jumlah peserta didik memilih pengecoh sama dan mendekati jumlah yang ideal. Distribusi atau pengecoh berfungsi baik apabila pengecoh tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi uji cobanya yang kurang menguasai konsep atau tujuan pembelajaran. Distributor yang dikatakan berfungsi baik paling sedikit dipilih 5% pengikut tes, atau dapat dikatakan berfungsi apabila lebih besar sama dengan 5% dari jumlah siswa yang akan dijawab. Oke, baiklah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di dalam hasil pembahasan ini, sebelum kita masuk ke pengujiannya, saya menampilkan rekapan jawaban dari siswa kelas 10 SMA sebanyak 32 peserta didik dalam mereka mengerjakan soal mata pelajaran matematika. Nah, metadatanya saya buat seperti tabel validasi item di samping ini. Nah, di sini ada angka 1, di mana angka 1 ini saya simpulkan sebagai jawaban yang benar, dan angka 0 saya simbolkan sebagai jawaban yang salah. Nah, di mana data mentah ini akan berfungsi untuk menguji validasi dan juga menganalisis tingkat kesukarannya. Ini untuk pilihan yang ganda. Sedangkan untuk esai, data mentahnya saya memakai skor rentang dari 0 sampai 5. Nah, dan ini berfungsi juga nanti saat menguji validasi dan juga tingkat kesukarannya. Oke, setelah data mentahnya kita buat pilihan ganda dan esai, kita langsung aja melihat hasil dari uji coba. Yang pertama, validasi pada pilihan ganda, di mana pada tabel ini dicantumkan bahwa perhitungan valid dan tidak valid, dan data di atas yang validasi ini saya menggunakan aplikasi SPSS memperoleh produk momen dari setiap soal yang dimulai dari nilai terendah dan juga tertinggi. Nah, dari tabel saya membuat tabel kesimpulan karena di sini nggak nampak, kecil-kecil tulisannya kayak semut, jadi saya memindahkan hasilnya ke dalam tabel kesimpulan nih. Nah, di sini dapat dilihat nilai percent correction-nya dan juga nilai signifikannya. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan terdapat 9 soal valid dan sisanya tidak valid. Nah, perhitungan diperoleh dari penilaian interpretasi hasil uji validasi. Nah, di mana jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan juga percent correction-nya itu positif, maka dia valid. Valid nih, contohnya ini ya, ini kurang dari 0,05 dan juga percent correction-nya itu positif, berarti dia valid. Namun jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 tetapi percent correction-nya itu negatif, maka dia dinyatakan tidak valid. Dan untuk nilai signifikannya lebih dari 0,05 tetapi percent correction-nya positif, dia juga tidak valid. Oke, kita masuk ke uji yang kedua, yaitu reabilitas, masih dalam pilihan ganda.
Nah, dalam pengujian reliabilitas dan dengan menggunakan SPSS, di mana uji reliabilitas ini digunakan untuk mencari reliable dan konsisten dari data. Data yang dikatakan reliable jika koefisien reliable lebih besar dari R-table atau Rn lebih besar dari R-table. Untuk uji reliable dengan SPSS dapat dilihat dari core alpha-nya yang harus lebih besar dari koefisien korelasi tabel, sehingga data digunakan benar, reliable, dan konsisten. Nah, hasil yang saya buat itu hasil core alpha-nya itu 0,748, maka dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan reliable atau dinyatakan konsisten penerapannya. Nah, inilah uji coba validasi dan reliable pada pilihan ganda. Kita masuk ke bagian esai untuk validasi dan reliabilitasnya. Nah, yang pertama itu validasi pada soal esai. Nah, cara perhitungannya itu sama seperti pilihan ganda, dan sini kita memperoleh 3 soal esai itu valid dan sisanya 2 soalnya itu adalah tidak valid. Lalu kita masuk ke reliabilitasnya. Nah, karena reliabilitas esainya kita memperoleh nilai core alpha-nya itu 0,242, maka dapat kita simpulkan bahwa datanya itu tidak reliable atau konsisten dalam penerapannya. Itulah hasil dari analisis butir soal pada validasi dan reliable pilihan ganda dan juga esai. Kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji coba taraf kesukaran pada pilihan ganda. Nah, di sini saya udah buat keterangannya, dan agar lebih mudah saya membuat warna-warnanya, di mana warna merah itu sangat mudah, warna hijau itu mudah, ungu itu sedang, sukar itu warna biru, dan juga warna krem itu sangat sukar. Nah, dari hasil tabel yang saya tampilkan ini menunjukkan perhitungan tingkat kesukaran item pilihan ganda. Hasil perhitungan membuktikan bahwa sebanyak 12 berkategori sedang, yaitu 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 20. Sedangkan 6 butir soal berkategori mudah, yaitu 1, 6, 8, 11, 15, dan 17. Dan sisanya 2 butir soal berkategori mudah, yaitu soal nomor 12 dan juga 16. Sedangkan dengan esai, nah ini di esai, dapat disimpulkan bahwa perhitungan menunjukkan esai dari nomor 1 sampai nomor 5 adalah sangat mudah karena nilai rentangnya itu 0,86 sampai 1. Nah, di sini melebihi dari angka 1 ya. Inilah hasil dari uji coba taraf kesukaran pada pilihan ganda dan esai. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji coba daya beda. Nah, di mana perhitungan uji daya beda soal perlu dilakukan pengurutan dari seluruh jumlah siswa. Nah, yang mendapatkan poin tertinggi pada soal pilihan ganda. Kemudian melakukan penetapan koefisien derajat yang akan dijadikan sebagai sampel untuk kelas bagi siswa yang memperoleh poin tertinggi dan di kelas bawah bagi siswa yang memperoleh nilai terendah. Nah, hasil tabel dapat menunjukkan bahwa perhitungan tingkat daya pembeda item pilihan ganda, hasil perhitungan membuktikan bahwa 8 soal valid dinyatakan bisa digunakan dan 4 soal yang dinyatakan tidak valid namun daya pembedanya boleh digunakan dan sisanya adalah tidak bisa digunakan. Dengan demikian dapat dikatakan soal instrumen memiliki daya beda yang berbeda-beda dengan kategori yang digunakan cukup bahkan buruk
atau tidak boleh digunakan. Lalu kita masuk ke bagian esai. Nah, bagian esai di mana tabel itu menunjukkan bahwa perhitungan tingkat daya pembeda pada esai itu membuktikan bahwa 3 soal valid dinyatakan bisa digunakan dan 1 soal dinyatakan tidak valid, namun daya pembedanya boleh digunakan dan sisanya tidak bisa digunakan. Dengan demikian dapat dikatakan soal atau instrumen memiliki daya pembeda yang berbeda-beda dengan kategori yang digunakan, cukup, bahkan buruk, atau tidak boleh digunakan. Nah, itulah hasil dari uji coba tingkat daya pembeda dari pilihan ganda dan juga esai. Lalu kita masuk ke uji selanjutnya, yaitu uji dalam pengecoh soal. Nah, uji pengecoh soal ini hanya untuk soal pilihan ganda, di mana pilihan ganda ini memiliki opsi yang mengecoh para siswa untuk memilihnya paling banyak. Nah, indeks pengecoh dalam hal ini menguji beberapa presentasi fungsi dan opsi yang digunakan dalam pelaksanaan uji soal. Hal ini dinyatakan dalam tingkat indeks yang dengan keterangan ditolak, direvisi, dan diterima. Indeks pengecoh ini menggunakan keseluruhan data peserta yang menguji tes uji soal, di mana terdapat kunci jawaban pada setiap sistem soal, kemudian mengklarifikasi jawaban peserta dalam setiap opsi atau jumlah pemilih dari setiap opsi tersebut. Nah, perhitungan indeks pengecoh ini dilakukan dengan perhitungan data dari setiap opsi dengan memasukkan rumus AIPE. Nah, saya menggunakan 2 aplikasi untuk sebagai perbandingan, yaitu dengan menggunakan Excel dan SPSS. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perhitungan contohnya pada opsi nomor 1 dengan opsi yang C terdapat 0 pilihan dengan IP 0%. Yang dilihat dari kriteria IP dinyatakan sebagai ditolak. Pada soal nomor 1 merupakan opsi yang buruk digunakan karena tidak mampu mengecoh peserta didik dalam memilih opsi tersebut. Sama seperti nomor-nomor yang lain. Nah, di bawah ini saya sudah memberi keterangan bahwa di sini ada yang diterima, tulisan yang merah itu ditolak, sedangkan yang berwarna krem itu adalah direvisi. Lalu kita masuk dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini adalah hasil uji coba pengecoh soal dengan menggunakan SPSS. Nah, berdasarkan tabel ini, semakin negatif nilai yang diperoleh, maka semakin bagus opsinya dalam mengecoh peserta didik. Dengan demikian, sistem perhitungan membutuhkan jawaban yang memiliki pemilihan dari peserta didik itu dalam mengecohnya. Nah, di sini ada nampak ya, ini negatif, ini negatif, 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 dan negatif. Berarti dia bagus ya, berarti dia berhasil, opsi ini berhasil dalam mengecoh peserta didik untuk memilihnya. Itulah hasil uji coba yang telah saya uji, baik dalam uji validasi, uji rehabilitasi, terus uji daya pembeda, uji coba kesukaran, dan juga pengecoh soal pada pilihan ganda dengan menggunakan Excel dan juga SPSS. Nah, dari berdasarkan semua analisis butir soal yang telah saya uji, dapat kita tarik kesimpulan bahwa
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah saya uraikan pada bab 4 dengan mengacu pada pustaka, bahwa sistem penilaian dengan menggunakan metode tes dan analisis data berupa validasi, item, reliabilitas, daya beda, taraf kesukaran, indeks pengecoh, menghasilkan berbagai macam penjelasan. Dalam uji validasi item untuk soal pilihan ganda terdapat dominasi soal yang tidak valid sehingga perlu adanya perbaikan soal. Reliabilitas soal yang telah dinyatakan bahwa soal reliable dan konsisten, dilanjuti dengan daya pembeda, taraf kesukaran dan juga taraf indeks yang saling berhubungan dalam penindaklanjut pada setiap soal. Karena ada beberapa soal yang tidak mampu menjadi pembeda antara peserta kelompok atas kemampuan yang tinggi dan juga berkemampuan yang kurang tinggi atau kelompok bawah dengan kemampuan rendah, namun secara keseluruhan dapat dinyatakan cukup atau sedang untuk soal yang digunakan dalam uji coba. Sekian dari hasil presentasi laporan uji coba pada butir-butir soal yang telah saya uji. Terima kasih.